hanya menggunakan pakan seperti ini saja, peternak ini bisa meraup keuntungan 20 juta per bulan. Nah, jadi teman-teman harus simak video ini sampai selesai. Karena apa? Pakan yang digunakan kalian juga bisa mencarinya di sekitar kalian semua. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Pelupi Channel. Kali ini kita akan bongkar peternak berpenghasilan 20 juta per bulan. Sebenarnya apa sih rahasianya di dalam peternakannya? Kita cek videonya sampai selesai, tonton dan nikmati, nontonnya jangan di skip, agar teman-teman bisa dapat penjelasan dari apa yang saya ulas. Nah, oke guys, di sini Mas Eko ya. Ini beralamat di Bandar Agung, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Jadi di peternakan ini populasinya di 200 ekor up ya. Minggu kemarin katanya sih sampai di 230 ekor. Nah, yang unik di tempatnya Mas Eko ini atau di kandang ini itu breeding juga fattening ya. Jadi penggemukan juga pengembangbiakan. Nah, di kandang ini semua serba beli teman-teman ya pakannya, nggak ada yang ngarit sendiri. Kalaupun ada ya sedikit saja, pas kobre, pas sempat saja. Nah itu guys. Jadi kita bahas satu persatu. Di sini Mas Eko ini dengan sistem kandang yang untuk betina koloni seperti ini ya. Nah, ini kandang khusus betina setelah dikawinkan. Di sini teman-teman. Kemudian untuk bejantan itu dibikin sekat-sekat seperti ini. Nah, jadi tempatnya berbeda dan cara penanganan ini berbeda. Nah, Mas Eko ini guys itu memberi pakan untuk kambing-kambingnya dengan jenis silase. Silase sendiri itu sangat efektif untuk peternak kelas usaha. Jadi di sini kita tidak bicara untuk kelas sampingan ya teman-teman, tapi kita sudah membahas tentang skala usaha. Dan skala usaha sendiri ini layaknya ya pengusaha. Harusnya berapa? Ya minimal 100 ekor karena kita berbicara usaha, sudah tidak ada usaha lain kecuali peternakan. Dengan populasi yang banyak, kurang lebih di 230-an ekor. Nah, di sini harus menggunakan manajemen pakan seperti silase dan harus full pakan ready. Boleh pakan jenis apapun yang kita berikan. Di tempat teman-teman yang paling melimpah apa? Kalau di Lampung Timur ini biasanya menggunakan pakan jenis daun singkong. Daun singkong yang disilase. Nah, bagi kambing yang kurang suka dengan silase dan sukanya dengan hijauan, maka kita berikan hijauan. Ini biasanya kambing-kambing yang baru di kandang kita ya, masih beradaptasi. Nah, jadi kita beli bibit di pasar. Nah, kemudian diberikan silase belum mau, maka kita persiapkan untuk jenis pakan hijauan. Di sini kita menggunakan kolonjono atau kodot, bisa juga pacong. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita harus paham tentang peternakan kita. Apa sih kesukaannya? Jadi jangan dipaksakan. Kalau teman-teman merawatnya dengan hati, mudah-mudahan teman-teman akan memahami sifat-sifat ternak yang kita pelihara.
Nah, di sini ini jenis kandang untuk indukan. Nah, ini indukan yang dipisahkan dengan secara koloni. Tujuannya apa? Nanti setelah birahi dikawinkan akan dipindahkan. Jadi yang tidak birahi dijadikan satu, dipisahkan di ujung sana. Dan pakannya sama. Ya, untuk indukan pakannya sama. Yaitu hijauan, kolonjono atau gajahan. Dan ini sengaja tidak dicacah. Ya, sengaja tidak dicacah. Nah, kenapa tidak dicacah? Karena kambing ini harus beradaptasi dulu. Ini kambing baru teman-teman, kambing baru yang kita dapat dari pasar. Kita masukkan ke dalam. Nah, di konten yang pertama sudah dibahas Mas Eko ini berpenghasilan 20 juta. Ya, berpenghasilan 20 juta. Lalu di mana susahnya? Ya. Kalau bahasa susah sebenarnya setiap peternak itu pasti menemui kesusahan. Nah, tapi proses sebuah peternakan memang harus susah teman-teman. Karena ya capek, harus aktif di peternakannya, terutama di saat kambing-kambing mengalami penyakit. Ya itulah kesusahannya. Jadi jangan pernah mengeluh dalam beternak. Karena prosesnya emang harus dilalui teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini ada crossbur, pakannya pun hanya odot. Nah, ini odot ini teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah takut untuk beternak, semangat dalam beternak. Ini yang sebelah kiri ini adalah jantan-jantan hasil dari breedingan kita pisahkan untuk digemukkan. Nanti setelah besar akan dipindah ke kandang depan ya, yang lebih luas lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Di saat cempe sudah mulai besar, si induk yang di sebelah kanan ini sudah mulai bunting, maka dipisahkan. Jadi di dalam koloni tersebut tidak ada cempe-cempe yang mengganggu kehidupan si induk dalam menjalani kandungannya ya, menjalani kebuntingannya. Nah, ini sebelah kiri ini jantan semua teman-teman, dan ini harus dibesarkan, nanti dibongkar Idul Adha. Nah, ini contohnya nih ya. Ini ada anak-anak yang mulai beranjak dewasa. Nah, agar tidak bertarung, maka si induk ditali atau diikat. Tujuannya apa? Biar tidak merusak anak-anak yang sudah disapihnya. Nah, ini seperti ini. Jadi di dalam koloni itu khusus betina semua dan indukan semua. Itu teman-teman ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi dalam satu koloni itu emang dibuat program untuk indukan. Nah, nanti manakala ada yang birahi, itu nanti diberikan bejantan. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman beranggapan bahwa beternak itu tidak bisa di koloni, berantem, itu terpatahkan dengan kandang ini. Jadi buat kalian yang ingin membuat peternakan dengan skala usaha, silakan buat seperti kandang ini. Disediakan tempat koloni, juga dibuatkan atau disediakan kandang yang khusus sekatan 50 cm, musuh 30, seperti itu pejantan. Nah, ini khusus untuk induk teman-teman ya. Induk koloni Jawa Randu dan Rambon. Ini khusus indukan yang sudah bunting, dan nanti kalau udah menjelang beranak dikeluarkan, ditempatkan yang lain. Nah, di sini khusus indukan yang sudah bunting-bunting ini teman-teman. Jadi seperti itu penempatannya. Nah, yang baru dikawinkan dan belum nampak kebuntingannya di sini. Jadi semua emang sudah diatur teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal memang harus manajemen yang maksimal. Dan lagi untuk pakan ya, untuk pakan sendiri emang harus dipersiapkan, terutama untuk pakan-pakan tambahan. Contohnya seperti ini. Nah, ini bungkil sawit. Ini bungkil sawit ya.
atau bungkil kelapa bisa lebih bagus. Ini memang harus kita mempunyai, harus kita miliki. Tujuannya untuk apa? Untuk pakan tambahan agar nutrisi, karbohidrat, dan yang lain-lain terpenuhi. Karena untuk mencapai kambing yang sehat, kambing yang super, itu tidak cukup hanya mengandalkan hijauan saja. Nah, itu teman-teman ya. Ini di sini ada jagung. Ini jagungnya jagung BS teman-teman ya. Kita beli banyak jagung BS. Ini kurang lebih di Rp2.000 per kilonya kalau untuk yang BS seperti itu. Kemudian di sini ada konsentrat. Konsentrat ini hanya sedikit saja, hanya sekedar untuk campuran saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Ini hanya untuk campuran saja, untuk rangsangan. Jadi buat teman-teman apabila ingin kambingnya bagus, siapkan pakan-pakan yang berkualitas. Serba beli juga tidak apa-apa, masih untung ya, jangan khawatir. Dan untuk sebagai pakan tambahan yang lain, di sini Mas Eko menggunakan pakan-pakan yang emang sudah disiapkan. Di antaranya silase daun singkong. Silase daun singkong sudah banyak. Nah, seperti yang saat ini teman-teman lihat, ini adalah onggok. Onggok sendiri ini adalah limbah dari singkong yang diambil aci atau tepung tapiokanya. Kalau di Pulau Jawa disebutnya gamblong ya. Nah, ini kalau teman-teman sudah ready pakan seperti ini, maka teman-teman tidak akan khawatir dengan aktivitas teman-teman ingin pergi kemanapun. Karena kalau teman-teman sudah siap pakan seperti ini, maka ini akan memudahkan teman-teman. Dan sekali lagi, jangan fanatik dengan jenis kambing, bebas, terserah teman-teman semua. Nah, enaknya jadi peternak itu apa? Kotorannya ini saja kalau dijual sudah laku. Ini satu karung 50 kilo itu teman-teman, di daerah Lampung Timur itu Rp15.000 ya. Nah, Rp15.000 dalam satu karung itu sendiri, kalau kambing 200 itu dalam 3 bulan itu bisa menghasilkan hampir jadi 150 bahkan 200 karung. Nah, dari kotoran hewan ini saja kita bisa tukarkan, kita bisa belikan untuk pakan daun singkong yang kita tidak harus ngarit sendiri. Juga bisa dibelikan onggok atau gamblong sebagai pakan tambahan. Nah, teman-teman, jadi emang kita harus cerdik, harus cerdas bagaimana cara kita mengatasi peternakan kita yang skala besar. Dan ini harus dilakukan oleh semua peternak agar peternakannya itu mudah. Nah, gitu. Kemarin setelah saya wawancara dengan Mas Eko, kenapa kok penghasilan Mas Eko itu bisa mencapai 20 juta? Ya, ternyata Mas Eko ini breeding dan fattening ini yang dijual itu anakannya. Setelah anakan kambingnya ini disapih, itu kalau ada yang jual, ada yang mau beli, ya dijualnya sama Mas Eko. Terutama yang sudah di atas 1 juta. Nah, itu minimal di 12. Itu dijual sama Mas Eko. Nah, kalau yang bagus, yang posturnya bagus, panjang, itu dibesarkan sendiri oleh Mas Eko. Dan di samping itu emang Mas Eko seorang penjual ya, jual beli. Jadi penghasilannya itu ya ganda, karena peternak harus bisa jual beli. Kuncinya di pemasaran. Makanya kalau teman-teman ingin terjun di peternakan, teman-teman harus pelajari marketingnya dulu. Apa sih yang laku? Nah, gitu. Baik itu kambing Jawa Randu atau domba atau itu crossbur. Nah, itu harus dipahami dulu. Di daerah teman-teman harus apa yang harus dipelihara gitu loh teman-teman ya. Jangan ikut-ikutan di daerah sana kok yang bagus ini, yang laris ini, kalian ikut-ikutan. Jangan. Tapi yang paling baik di mana teman-teman tinggal, di situ apa yang laku, nah itu yang dipelihara. Itu teman-teman. Kalau untuk pakan bebas bisa diambil dari limbah-limbah pertanian. Tapi kalau
teman-teman mau terjun di dunia peternakan, sebaiknya persiapkan dulu pakannya. Semakin luas bank pakannya, semakin luas stok pakannya, maka semakin mudah teman-teman untuk menjalaninya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada manfaatnya silakan di-share ke media sosial teman-teman semua. Yang belum subscribe silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys ya. Semoga manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.